Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Heruji. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 6, saya kelas PKI C. Di sini seperti biasa ingin membuat tugas mingguan learning journal yang ke-6. Sebelumnya saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin karena kita sudah merayakan hari kemenangan. Oke. Seperti biasa, minggu lalu teman saya 3 orang maju. Public speaker yang pertama itu dia membahas tentang bagaimana caranya memanage waktu. Selanjutnya ada public speaker yang kedua, dia itu membahas anggaran biaya pemerintah atau MBG di Indonesia. Nah, yang terakhir ada public speaker yang terakhir itu dia membahas bagaimana kita harus bisa memaafkan diri sendiri, menghargai diri sendiri. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya ingin sedikit membahas tentang apa yang telah disampaikan oleh kelompok 4 minggu lalu. Jadi kelompok 4 itu membahas syarat-syarat public speaking, faktor pendukung dan penghambat pada public speaking. Jadi syarat-syaratnya itu ada beberapa. Yang pertama itu ketika kita ingin berbicara di depan publik, kita harus menguasai materi, karena jika tidak menguasai materi, kita tidak akan bisa apa yang akan kita sampaikan. Lalu memahami audiens. Sebelum kita berbicara di depan publik, selain menguasai materi, kita juga harus memahami audiens. Audiens seperti apa yang akan kita di depan kita, seperti apa gitu modelnya. Banyak beberapa audiens, kayak contohnya anak-anak, orang dewasa, mungkin orang yang sudah lanjut usia. Jadi kita harus bisa memahami audiens. Kita juga harus bisa menyamakan, harus bisa cara menyampaikan materinya itu harus supaya audiens ini supaya paham, seperti itu. Jadi lalu ada memiliki kepercayaan diri. Nah, selain dari dua itu, kita juga harus mempunyai kepercayaan diri, karena jika tidak memiliki kepercayaan diri, jadi kita ketika di depan tuh seperti layaknya hanya patung. Lalu kemampuan komunikasi yang baik. Nah, kemampuan komunikasi yang baik di sini yaitu kita harus bisa mengasah bicara kita supaya apa yang kita sampaikan ke audiens itu audiensnya mengerti dan paham. Nah, lalu penguasaan tubuh atau gestur. Selain kita menyampaikan materi dan 3 lainnya itu, kita juga harus bisa menguasai tubuh kita, bahasa tubuh, gestur tubuh kita, seperti tatapan mata kita, gerakan tangan kita. Harus bisa menguasai panggung supaya si audiensnya ini tertarik kepada kita. Nah, yang terakhir persiapan yang matang. Jadi kita harus benar-benar menyiapkan segalanya yang tadi sudah disebutkan. Selanjutnya ada faktor pendukung. Di sini ada beberapa faktor pendukung. Yang pertama itu latihan yang konsisten, penggunaan media pendukung, lingkungan yang mendukung, pengalaman, penampilan yang rapi dan menarik. Nah, latihan yang konsisten. Jadi kita tidak bisa berlatih hanya sekali. Jadi kita harus mungkin 2 minggu, sebulan, sampai seterusnya latihan supaya kita bisa menjadi public speaker yang good, yang bagus. Selanjutnya penggunaan media pendukung. Nah, selain kita latihan yang konsisten, jadi kita harus ada bahan pendukung seperti kayak PPT atau materi yang bisa kayak PPT, laptop, seperti itu, media pendukung. Nah, selanjutnya ada lingkungan yang mendukung. Jadi
kita selain sering latihan. Nah, jadi kita juga harus mencari lingkungan yang mendukung supaya kita bisa mengasah lebih tajam soft skill kita. Nah, selanjutnya yaitu pengalaman. Nah, kita di sini bisa memulai dari pengalaman-pengalaman yang kecil. Contohnya seperti presentasi di depan kelas, berbicara di depan kelas, atau mungkin kayak menjadi MC kah atau moderator. Nah, di situ kita bisa menjadikan pengalaman supaya apa yang kekurangan diri kita kita bisa mengevaluasi. Nah, lalu selain kita mempunyai pengalaman, lalu lingkungan yang mendukung, penggunaan media dan latihan konsisten, kita juga ketika ingin berbicara di depan, kita harus mempunyai penampilan yang rapi dan menarik supaya audiens kita ingin fokus tertuju ke kita. Selanjutnya ada faktor penghambat. Yang pertama ada faktor biologis atau genetik. Mungkin di sini faktor biologis dan genetik ini contohnya mungkin dari pengalaman dia waktu kecil, pengalaman dia di lingkungan keluarganya mungkin, atau mungkin faktor keturunan seperti itu. Lalu pengalaman masa lalu yang buruk. Nah, faktor penghambat public speaking yang kedua ini pengalaman masa lalu yang buruk. Jadi ketika dia ingin memulai berbicara di depan publik, contohnya seperti presentasi di depan kelas, tetapi mungkin ada beberapa audiens yang seperti menjudge kita ini. Kayak misal contoh saya berbicara gitu di depan publik, lalu ada audiens yang menghina atau mengkritik, menjudge seperti itu. Jadi pengalaman masa lalu yang buruk. Lalu kita faktor penghambatnya mempelajari rasa takut dari orang lain. Jadi kayak kita ada omongan, ngomong di depan umum tuh takut begini. Jadi seperti itu. Jadi kita kayak takut gitu ingin berbicara, lalu tidak terbiasa berbicara di depan publik. Mungkin berkesinambungan sama tadi faktor pendukung, tidak menguasai materi, tidak mau memandang audiens, takut akan kritik. Nah, dari faktor penghambat ini masih bisa kita atasi seperti takut akan kritik. Nah, kita tidak usah takut akan kritik. Nah, kritik-kritik mereka itu kita jadikan bahan evaluasi kita supaya apa kesalahan-kesalahan sebelumnya itu bisa kita ubah dan kita bisa perbaiki. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.